Bab 985. Pada saat ini Viper membuka lebar matanya, ekspresinya terkejut dan terkejut, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Saya pikir teknik pedangnya akan membuat Lin Yu tidak dapat menahan seperti badai. Tetapi setelah beberapa putaran ini, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki pukulan yang lengkap. Karena setiap gerakan dan setiap gaya dibatasi oleh Lin Yu pada awalnya, artinya, sebelum setiap pedangnya diayunkan, itu diblokir oleh ilmu pedang Lin Yu. Jadi dia tidak bisa menggunakan teknik pedang sama sekali. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman, seolah-olah Anda baru saja menyeduh bersin dan Anda ingin segera menamparnya, tetapi tiba-tiba Anda ditampar kembali. Viper mencoba beberapa kali lagi. Kali ini dia hampir punya energi untuk menyusu dan ingin menebas Lin Yu dengan putus asa, tetapi dia menemukan bahwa itu masih sama seperti sebelumnya. Jika dia ditusuk dengan pisau dengan putus asa potong Lin Yu, maka dia mungkin telah ditikam oleh Lin Yu sebelum dia bisa menyakitinya. Oleh karena itu, ilmu pedangnya selalu diikat, seolah-olah tidak terlihat terjerat dengan benang filamen, dan segera dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang, dan dipaksa untuk mengambil ilmu pedang Lin Yu. Meskipun pedang Lin Yu metodenya tidak cepat, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa memblokir setiap kali dia mencoba untuk memblokir dengan pisau, melainkan dipotong oleh pisau Lin Yu, baik memotong pinggangnya atau kakinya. Awalnya dia tidak peduli dengan luka-luka kecil ini, tetapi ketika jumlah luka meningkat, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Apa yang bahkan lebih mengejutkannya adalah bahwa duri beracun di sarung tangannya telah dengan jelas menembus ke tangan Lin Yu, tetapi sudah lama sekali, dan Lin Yu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sedikit pun. Bu Cheng dan Bai Rentu dan yang lainnya di samping juga sangat terkejut, bahkan Bu Cheng dan Bai Rentu, yang selalu tanpa ekspresi, tidak bisa tidak saling melirik. Ada kilatan aneh di mata mereka. Sepertinya mereka tidak pernah menyangka teknik pisau lunak Valen Liv Chanhua. Menemui teknik pisau yang begitu dahsyat akan memiliki efek magis. Keduanya tidak bisa menahan kegembiraan pada saat yang sama. Mereka berencana untuk belajar dan mempelajari keterampilan pisau yang diberikan Profesor Lin Yu setelah kembali. Mungkin akan ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Dengan semakin banyaknya bilah kecil di tubuh, keringat di dahi Viper semakin banyak, dan tubuh sedikit gemetar, jelas beberapa tidak bisa menahannya. Pergelangan tangannya berguncang, dan dia segera mengubah teknik pedang dan menyerang Lin Yu. Kecepatannya tidak cepat, tetapi setiap tebasan sepertinya dicampur dengan kekuatan besar. Ketika dia memukul pisau pendek di tangan Lin Yu, itu akan terjadi. Letuskan api yang menyilaukan. Bai Rentu dan Bu Cheng melihat set pedang baru ini digunakan oleh Viper, mata mereka tiba-tiba melebar, dan roh-roh itu datang dalam sekejap. Mereka cukup bersemangat, karena mereka semua adalah pisau, jadi mereka semua tahu set Viper ini. Teknik pisau mungkin lebih praktis dan mampu daripada yang barusan. Ini juga merupakan bahan dari pisau kecil di tangan Lin Yu, sehingga dapat menahan pemotongan pedang tajam ini. Jika tidak maka pisau itu akan dipotong oleh Viper dengan satu mata pisau jika diganti dengan pisau dari bahan apapun. Lin Yu melihat bahwa Viper mengubah skill pedangnya, menyadari bahwa set daunnya yang jatuh tidak menimbulkan ancaman bagi Viper, jadi dia menghindari skill pedang Viper sambil mengembunkan alisnya untuk berpikir lagi, lalu matanya menyala. Tiba-tiba saya menemukan bahwa satu set Ping Feng Yujian yang dia pelajari dapat menangani teknik pedang yang digunakan oleh Viper. Yang disebut Ping Feng Yujian sebenarnya adalah satu set ilmu pedang meskipun Lin Yu tidak memiliki pedang Jun murni saat ini, dia masih menganggap dua pisau kecil di tangannya sebagai pedang pendek seukuran saku, dan hanya melihat dua di tangannya. Pisau itu berkeliaran di sekitar pergelangan tangan dan tangan seperti ular. Setiap kali bilah Viper berjuang untuk memotong, itu akan memotong pisau di pergelangan tangan Lin Yu dengan sangat tepat, dan itu tidak akan melukai Lin Yu sama sekali. Selain itu, setiap pisau di tangan Lin Yu dipukul,
Kecepatan mengembara tiba-tiba meningkat tepat setelah dia memukul pisau di pergelangan tangan Lin Yu lagi. Pergelangan tangan Lin Yu tiba-tiba berbalik dan terangkat. Dengan ledakan keras, pisau kecil yang melilit tangan Lin Yu berputar dalam sekejap, dan cahaya bilah itu menyala, langsung memotong pergelangan tangan Viper. Ular berbisa itu mendengus, lengannya bergetar, dan pedang di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah, membuat gemerincing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan ada sedikit kepanikan di matanya lagi. Namun, pada saat ini, pisau lain di tangan Lin Yu menembus dadanya seperti kilat. Ekspresi Viper berubah, dan kemudian jejak kekejaman muncul di matanya. Tidak hanya dia tidak memulihkan dadanya, tetapi dia mendorong dengan seluruh kekuatannya. Ding! Dengan suara yang tajam, pisau yang ditikam oleh Lin Yu menembus dadanya dengan kuat, tetapi tampaknya ada lapisan tebal baju besi yang tersembunyi di pakaian di dadanya, dan pisau tajam tidak bisa menembusnya. Tapi saat dia berdiri untuk menangkap pisau Lin Yu, pedang di tangannya juga dipotong parah ke arah dada Lin Yu. Tetapi ketika dia tidak pernah mengharapkan itu, saat pedang di tangannya memotong dada Lin Yu, itu juga berhenti tiba-tiba, seolah-olah telah dipotong di atas pelat baja yang berat, dan tidak bisa lagi menembusnya. Mata Viper melebar ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia melihat ke dada Lin Yu tanpa berkedip, dengan ekspresi kengerian yang tak terlukiskan. Karena Lin Yu benar-benar berbeda darinya, dia dapat membawa pisau itu karena baju besi-besi di dada seragam pertempuran yang dibuat khusus, tetapi Lin Yu membawanya pisau dengan daging dan darah. Kekuatan yang dia potong dengan pisau ini begitu besar sehingga dia memotong-motong pakaian di dada Lin Yu, dan memotong daging dada Lin Yu. Dia bahkan bisa dengan jelas melihat bahwa bilah di tangannya menempel di dada Lin Yu, tetapi perasaan di tangannya juga dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ini bukan tubuh daging dan darah, tetapi pelat baja. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya, jadi dia sangat terkejut. Namun, itu karena rambut pendek dan penglihatannya telah menyakitinya tepat setelah dia terkejut dan tertegun. Lin Yu menghantam rongga mata kiri Viper dengan tinju marah. Siapapun yang menatap dadanya seperti ini mungkin akan sangat marah. Meskipun Lin Yu adalah seorang pria, Viper ini juga seorang pria. Oleh karena itu, kekuatan tinju Lin Yu sangat luar biasa. Itu seperti bola meriam yang meledak dari laras, langsung menabrak wajah kiri Viper, dan bahkan Viper dapat dengan jelas merasakan getaran matanya meledak. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba terangkat dengan kekuatan yang sangat besar, dan dia menghantam tanah dengan keras. Setelah menggosok punggungnya ke tanah untuk waktu yang lama, dia perlahan berhenti. Li Zenseng, Han Bing dan yang lainnya melihat wajah kiri Viper yang cekung dan rongga mata yang dipenuhi darah, dan mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam, hanya merasa bahwa rambut di punggung mereka tegak. Viper gemetar dan meraung menyakitkan untungnya, meskipun pukulan Lin Yu langsung membuat penyok setengah dari wajah kirinya. Itu tidak melukai otaknya, jadi kesadarannya masih jernih saat ini. Kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Lin Yu mengguncang darah di tangannya dan berkata dengan ringan pada Viper, sepertinya kamu kalah, jadi inilah saatnya kamu memenuhi janjimu. Jika Anda adalah orang biasa dan mengalami pukulan berat yang sangat merugikan dan bola mata kiri Anda meledak, Anda pasti akan panik, menyakitkan dan putus asa, tetapi Viper tidak hanya akan merasakan panik, tetapi malah tertawa dengan kepala terangkat. Tawa itu sangat tajam dan gila. Mengapa kamu tertawa? Li Zenseng menyaksikan Viper mengayunkan kepalanya yang berlumuran darah, cekung dan cacat, dan mau tidak mau merasa berbulu. Apalagi dengan tawa ini, membuat orang merasa kedinginan di punggung di tengah malam. Viper tidak menanggapi Li Zenseng, menoleh, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara yang dalam dengan satu-satunya mata kiri, katakan padaku, mengapa dadamu tidak bisa memotong? Siapa kamu? Pernahkah Anda mendengar tentang Sigang Cunti? Lin Yu samar-samar berkata kepadanya. Dia mengangkat tangannya sambil berbicara, dan melirik ke tepi telapak tangannya yang terluka.
Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Tampaknya tubuhnya yang murni masih perlu dilatih, meskipun sekarang bagian utama seperti batang tubuh dia kebal, tapi anggota tangan dan kakinya masih tidak bisa menahan serangan tiba-tiba itu. Tubuh paling kaku. Meskipun bahasa Mandarin Viper bukan standar, jika menyangkut 4 karakter, Sigang Chunti, pengucapannya sangat standar. Sepertinya dia telah menggunakan kata Sigang Chunti sebelumnya. Dan dari reaksinya, terlihat bahwa dia tidak asing dengan tubuh murni ini, bahkan sangat familiar. Apakah kamu tahu Sigang Chuntian? Lin Yu bertanya, menyipitkan mata. Viper tidak berbicara dengan Lin Yu, dan membisikkan sesuatu yang tidak bisa dipahami Lin Yu. Secara alami, itu adalah bahasa ibu-ibu mereka. Mendengarkan nadanya, dia tampak sangat bersemangat, dan ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meraih pedang yang jatuh ke tanah, menggenggam pedang dengan tangan kirinya, dan kemudian memaksanya. Bilah di tangannya ditarik keluar, dan darah mengucur dari telapak tangannya seketika. Dia mengangkat kepalanya, mengatakan sesuatu dengan suara nyaring dengan semangat, lalu menunjuk ke kepalanya dengan sangat religius, dan kemudian menunjuk ke langit dengan jari-jarinya, seolah-olah sedang berdoa. Aku tidak ingin menunda doamu, tapi bisakah aku merepotkanmu untuk bergegas? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, karena kamu kalah, tolong beritahu aku rahasia biara yang kamu tahu. Ini baik. Viper mengangguk dengan sangat gembira, meletakkan sikunya di tanah, menopang tubuhnya, lalu melambai ke Lin Yu, dan memberi isyarat, silakan bicara sedikit, aku tidak bisa bangun. Lin Yu tidak ragu, dan berjalan langsung menuju Viper. Tetapi pada saat dia berada lebih dari 10 meter dari Viper, Viper yang lemah di tanah tiba-tiba terpental seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya, bergegas melewati Lin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berteriak dengan keras. Pergi ke neraka. Sambil berbicara, dia melemparkan benda kecil dengan lampu merah yang berkedip ke dalam mulutnya, menggigitnya menjadi beberapa bagian.